Wajibkah seorang anak berbakti kepada orang tuanya? Jawabnya tidak wajib. Karena kalau ketika berhenti di sini, mohon maaf, ini mirip dengan hewan. Karena cuma sekedar mana. Kalau pertanyaannya di situ, wajibkah seorang anak berbakti pada orang tuanya? Jawabnya tidak wajib. Tetapi ketika sang orang tua, pasangan suami istri tadi, iso anak ning iso anak-anak, baru disitulah sang anak itu punya kewajiban berbakti. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di grup Raket Prasaja 2 ini kemarin sempat dibahas ya. Terus akhirnya yang diawali oleh Mas Tommy Sahrial dari Jakarta. Kita akan mencoba mengangkat tema dengan judul wajibkah anak berbakti kepada orang tua, sedangkan dia dilahirkan bukan atas kehendaknya. Karena selama ini banyak sekali orang tua yang egois. Anak harus berbakti kepada orang tua, tapi dia lupa akan kewajiban dia sebagai orang tua. Dia hanya menuntut dan menuntut pada anaknya. Dia lupa kalau anaknya tadi dilahirkan bukan atas kehendaknya. Seorang anak dilahirkan itu atas kehendak orang tuanya. Karena itu ini akan menjadi bahasan menarik sekaligus untuk menyadarkan kita semua. Dengan bahasan, wajibkah anak berbakti kepada orang tua, sedangkan dia dilahirkan bukan atas kehendaknya. Tapi sebelum itu akan kita buka dengan tembang oleh Bu Nani Mardiati. Silakan. Rahayu. Rahayu. Wijilingkang cipta pinarsuti sareh tata alon lega lila sumarah rasane yen rinoso harjane urip urip jati luwe mulya luhur. Rahayu. Terima kasih Bu Nani dengan tembang Mijil. Mijil itu lahir. Nampaknya sangat selaras dengan tema kita. Wajibkah seorang anak berbakti kepada orang tua, sedangkan dia dilahirkan bukan atas kehendaknya? Nah, para pemirsa, kalau di dalam budaya Jawa ada sebuah unen-unen. Yen iso manak, kudu iso anak-anak. Itulah manusia. Karena kalau yang namanya sekedar mana, hewan pun juga mana. Tetapi yang membedakan manusia dengan hewan itu di situ. Yen ming sekedar mana apa bedanya kali karo kewan. Yen menungso wonten unen-unen, ada unen-unen yen
iso manak kudu iso anak-anak. Nah, filosofi ini akan kita bedah bersama terkait dengan pertanyaan dari Mas Tommy Sahrial tadi. Wajibkah seorang anak tadi berbakti pada orang tuanya, sedangkan dia dilahirkan bukan atas kehendaknya? Kita sebagai orang tua coba kita renungkan. Tentunya tidak ada satupun anak yang lahir atas kehendaknya gitu loh. Karena waktu itu kan si anak tadi masih di alam awang wung. Ya. Apa itu alam awang wung? Ini yang jadi pertanyaannya Kang Fateh Jafar dari Malaysia. Ya. Jagat awang wung. Buwono awang wung. Kalau kata alam ini kan bahasa Arab, bahasa Jawanya kan jagat awang wung atau buwono awang wung. Ini menggunakan kata buwono, bukan bawono. Buwono awang wung. Buwono awang wung adalah jagat kecil dari sebuah sang sukma sejati. Awang wung. Awang itu kan sesuatu yang awang itu ya sesuatu yang antoro. Antoro. Antoro ini sebenarnya bahasa Jawa gitu. Sehingga banyak sekali saat ini kan bahasa Jawa kuno tuh yang teradopsi di bahasa Indonesia gitu loh. Kayak kemarin umpamanya karono, sekarang jadi karena, itu bahasa Jawa. Nah, kalau banyak orang yang tidak paham bahasa Jawa, ketika dia maksudnya kan karena bahasa Indonesia terus jadi keranten, itu malah salah gitu loh. Karena karena, karono, krono itu sendiri sudah bahasa Jawa kuno. Akhirnya menjadi mentah kalau diganti keranten. Tapi ini saya banyak mendengar ini bahkan beberapa seorang MC manten ya Panoto Coro saja. Kadang-kadang dia masih pakai kata keranten, sahinggo. Ya. Ini karena ketidakmampuan tentang sastra Jawa. Ya. Sehingga kembali ke bahasan kita tadi, buwono. Buwono itu adalah jagat cilik. Kalau bawono, jagat gede. Nah, kalau kita bicara awang wung itu adalah buwono. Jagat cilik dari satu daya hidup atau sang sukma sejati. Awang itu adalah alam antoro, jagat antoro. Awang. Uwung itu sesuatu yang suwung. Suwung itu bukan berarti kosong. Ya. Jadi ketika bicara jagat awang uwung adalah ketika posisi sang calon janin itu di jagat awang uwung. Dia merupakan satu titik daya hidup dari sang maha hidup. Jagat awang wung koyone ora ono ning sak sejatine ono. Terus adanya seorang penyatuan ya, adanya penyatuan linggayoni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika bopolan biyung saresmi awake dhewe nang ngendi? Inilah namanya jagat awang wung. Ketika seorang calon ibu ya, dan calon bapak saresmi, kita di mana? Ketika ada seorang bapak dan seorang ibu melakukan hubungan seks, kita di mana? Kalau dalam bahasa Jawanya gini, waktu bopolan biyung saresmi awake dhewe nang ngendi? Itulah di jagat awang wung. Sehingga dari perjalanan tadi kita harus paham bahwasanya sang daya hidup yang nantinya menjadi janin itu tentunya kan tidak memiliki kehendak untuk dilahirkan. Lahirnya seorang anak atas kehendak ini tadi kehendak atas penyatuan linggayoni antara seorang calon bapak dan calon ibu.
Itu yang punya kehendak. Barangkali pemirsa bertanya, loh kalau perkosaan bagaimana? Sama. Ketika terjadi pemerkosaan itu akan tetap kehendak. Walaupun kehendak itu kehendak yang tidak disadari sebuah kesadaran. Karena ketika kita bicara sesuatu yang sebuah kejujuran, tanpa ada kehendak, ya mohon maaf. Entah itu kehendak itu dengan sadar atau tidak ya. Tanpa sebuah kehendak, lingga tidak akan masuk kepada yoni. Karena yang punya itu adanya kehendak gitu. Kalau penyatuan lingga yoni tadi didasari sebuah kesadaran, karena adanya perkawinan yang agung, tentunya akan melahirkan sebuah kehormatan. Tetapi ketika terjadi perkosaan atau penyatuan lingga yoni yang sesuatu yang tidak penuh dengan kesadaran, kalau dalam istilah Jawa itu LKMD, lamar keri meteng disik, ini kan tetap sebuah kehendak dari sang calon bapak atau sang lingga dan sang yoni. Nah, kalau lahirnya seorang anak itu bukan kehendaknya, tetapi kehendak orang tuanya, yang jadi pertanyaan, kenapa anak dituntut untuk berbakti? Sehingga kadangkala ada juga karena tidak ada kesadaran juga itu tadi, awalnya karena kesadaran tadi. Si orang tua egois menuntut anaknya berbakti, terus ada juga imbal baliknya ada anak yang kadang-kadang jadi nakal. Dia mengatakan ini, loh aku lahir loh Pak Bu, kan duduk karepku gitu. Kenapa aku mbok peksa kon berbakti? Sehingga kembali ke unen-unen Jawa tadi, yen iso manak kudu iso anak-anak. Yen ming iso manak tok lah kewane pinter. Kewan iso manak, tapi kewan gak iso anak-anak. Bagaimana yang dimaksud dengan anak-anak? Sehingga kalau pertanyaannya, wajibkah seorang anak berbakti kepada orang tuanya? Jawabnya tidak wajib. Karena kalau ketika berhenti di sini, mohon maaf, ini mirip dengan hewan. Karena cuma sekedar mana. Kalau pertanyaannya di situ, wajibkah seorang anak berbakti pada orang tuanya? Jawabnya tidak wajib. Tetapi ketika sang orang tua, pasangan suami istri tadi, iso manak ning iso anak-anak, baru disitulah sang anak itu punya kewajiban berbakti. Bagaimana yang dimaksud dengan iso manak ning iso anak-anak? Mulai dari sang anak tadi kecil, cilik digedhekne. Ya. Cilik digedhekne bukan sekedar hanya dikasih makan. Tapi bagaimana bimbingan-bimbingan moral, kasih sayang. Ya. Setelah itu, bodoh dipinter nih. Dengan ilmu pengetahuan, dengan sekolah, ya, dengan budi pekerti. Ya. Terus dituntun bagaimana anak itu mampu menjadi mandiri. Karena saat ini sebanyak sekali orang tua itu tidak mampu menuntun anaknya mandiri. Sang orang tua hanya sekedar menuntut anaknya bisa mandiri. Orang tua hanya sekedar menuntut bagaimana anaknya itu berbakti. Kalau perlu tiap hari, tiap bulan sang anak ngasih belanja ke orang tuanya, menuntut. Tapi orang tua tadi seringkali malah kelupaan bagaimana dia membimbing anaknya untuk mandiri. Loh, kalau membimbing aja nggak mau, kok dia ibaratnya nggak mau menanam, kok minta buahnya? Ini banyak orang tua seperti itu. Nah, kalau sang orang tua tadi wis manak terus sesuai anak-anak, ini nggak perlu kita tagih. Sang anak nggak perlu kita tuntut berbakti, pasti berbakti. Karena ini hukum alam. Sopo nandur ngunduh gitu loh. Nah, ini supaya gayeng ya. Nah, seperti biasa para pemirsa silahkan
komentar di kolom komentar, kondo takonnya. Nah, di Sanggar kita ngobrol bareng. Monggo Bu Nani dulu sama Pak Giono. Sugeng dalu Rahayu. Rahayu. Ya, kita sekarang mau tanya bahwa Ya. anak tidak wajib, nah, katanya, dalam arti ikut apa ya, aturan orang tua seolah-olah kan gitu. Yeah. Jadi soalnya bukan kehendak anak. Yeah. Nah, kalau itu seperti apa, anak itu terus gimana? Wajibnya itu berarti kan gini, tidak wajib ikut petua seorang ibu ya, ibu Yeah. atau bapak. Ya kalau orang Jawa itu kan namanya, ini apa benar? Seperti apa, ibu itu dalam arti pangeran katon. Yeah. Kan gitu. Lah, ini kalau nggak wajib itu seolah-olah nanti itu bukan kehendak anak, juga bukan kehendak, seolah-olah kan Linggayoni itu yang Yeah. penyebab. Yeah. Nah, yang di sini yang saya tanyakan, terus alurnya gimana? Kalau Yeah. tidak wajib, Yeah. ya seperti berbakti itu kan memang gula wentah. Yeah. Gula wentah. Yeah. Itu aja. Yeah. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani. Yeah. Rahayu, Rahayu. lahirnya seorang anak itu kan memang tidak dikehendaki anak Iya. pasti. Terus itu yang punya kehendak itu memang orang tua. Orang tua. Dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diresmikan itu akhirnya terciptalah suatu buah hati lah Yeah. istilahnya ya. Yeah. Nah, kalau memang seorang ibu itu bisa mana, harus bisa anak-anak kan Yeah. itu. Saya kira kalau sudah bisa anak-anak itu ya, kalau menurut saya ya, anak sepertinya ya wajib Yeah. taat pada orang tua. Karena Yeah. kalau ibu bisanya hanya mana, nggak bisa anak-anak. Lah berapa lama anak itu dipites ya sudah selesai. Yeah. toh. Iya. Iya. Saya kira seperti itu. Yeah. Nah, kalau nanti ibu itu bisa anak-anak, akhirnya bisa mendidik anak, Yeah. terus itu nanti berkembangnya itu ke lingkungan. Yeah. Dia bisa menghormati orang tua, menjunjung derajat Yeah. orang tua. Yeah. Juga saya kira itu dampaknya nanti ke lingkungan, ke neneknya, Yeah. ke buliknya, Yeah. dan seperti itu. Yeah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Pertanyaannya Pak Giono ini sebenarnya dijawab Bu Nani malah. Iya. Sudah dijawab. Jadi tadi sudah saya katakan, Ya. kalau pertanyaannya sebatas wajibkah anak berbakti pada orang tua, jawabnya tidak wajib. Tidak wajib. Karena itu sama dengan iku mung sekedar mana. Lu nek sekedar mana, apa bedane manusa karo kewan? Sementara kita juga harus paham, jangan kita berkaca pada baju kita. Karena munculnya anak bukan semuanya karena sebuah proses perkawinan yang terhormat. Nah, karena kalau kacamatanya niku ya kita nggak objektif. Hanya saja kebetulan kalau jenengan itu melaksanakan proses perkawinan yang terhormat. Tapi ada juga, mohon maaf, perkosaan. Kan tetap keluar anak, lahirnya anak. LKMD, lamar kari meteng dhisik. Ya. Orang sekarang mengatakan kecelakaan. Itu kan juga bukan karena proses perkawinan yang terhormat. Ya. Bahkan saat ini ada undang-undang baru yang pernah saya pelajari. Ketika terjadi kehamilan sebelum perkawinan, ini si laki-laki itu tidak punya kewajiban bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia melakukan hubungan seks suka sama suka. Nah, banyak orang tua gadis ketika terjadi kasus seperti ini dengan emosi, dia lapor polisi, si laki-laki tadi jebloskan ke penjara. Banyak kasus ini, saya pernah kemarin itu ada teman yang cerita seperti itu. Nah, kalau orang tua si anak laki-laki tadi pinter, tidak bisa.
Wong dia melakukan hubungan seks itu suka sama suka kok. Sadar. Dengan sadar kok. Kenapa kok si laki-lakinya harus masuk penjara? Kecuali terjadi kekerasan seksual, perkosaan, itu baru masuk pidana. Melakukan hubungan seks suka sama suka kok. Yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah, orang suka sama suka. Ini kan kita harus objektif gitu loh, sehingga nek jenengan bajune ming klambine jenengan nggak objektif. Kebetulan jenengan dan kita ini melakukan proses perkawinan yang terhormat. Yang kita bicarakan kan nggak cuma itu. Nah, jadi lahirnya seorang anak karena penyatuan ninggayoni. Penyatuan ninggayoni itu bisa perkosaan, bisa karena tadi ya apa kecelakaan ya, selain lamar kiri meteng dhisik ya. Sehingga pertanyaannya tadi, kalau pertanyaannya sebatas wajibkah anak berbakti pada orang tua, jawabnya nggak wajib. Ming iso manak lho. Apa bedanya manusia karo kewan? Bahkan saat ini banyak laki-laki yang berprofesi seperti ayam jago, bar numpai minggat. Pindah sana pindah sini. Nah, kalau seperti jawabannya apa? Nggak punya, nggak berhak. Anak itu nggak wajib sang anak nggak wajib untuk berbakti pada orang tua, dan orang tua nggak punya hak untuk menuntut anaknya berbakti. Karena itulah di dalam ajaran Jawa selalu diajarkan yang namanya prosesi perkawinan itu adalah prosesi agung. Nggak cuma sekedar beli 100.000 tunai sah, nggak seperti itu. Sehingga kemarin waktu di Hari Ibu kan kita sampaikan, kalau perempuannya tidak bisa merdeka jiwa raga, cuma dibeli 100.000 tunai sah, ini kan direndahkan. Tapi lucunya perempuan-perempuan Indonesia malah suka dibeli, gitu, direndahkan. Sehingga kembali ke filosofi tadi, dalam filosofi Jawa, yen iso manak kudu iso anak-anak. Sehingga orang tua kita dulu selalu mengajarkan apa? Dia menanam, orang tua kita dulu ya, menanam kelapa. Kalau dia hanya berpikir untuk dirinya, dia nggak mau lo nanam kelapa. Wong dia nanam kelapa nanti yang panen itu cucunya kok. Untuk anak cucu. Ya. Itulah yang dimaksud dengan yen iso manak kudu iso anak-anak. Nek gak iso anak-anak lahir karena hubungan gelap nggih, manak petes apa jarene ibu nani dipites mati atau dibuang mati. Selesai. Nah, yang dimaksud anak-anak itu tadi mulai diopeni. Diopeni beri gede ini bukan sekedar ragawi saja kasih makan, tapi bagaimana pembinaan kasih sayang, moralnya, karakternya, budi pekertinya, terus pendidikannya, keterampilannya dibimbing supaya anak tadi bisa mandiri. Mosok kita kalah sama babon ayam. Babon ayam itu loh selalu mendidik anaknya. Carane ceker diajari sampai si anak ayam tadi mampu ceker dewe. Setelah mampu ceker dewe dipendel kon ngalih, ora oleh ngetutke babone terus. Loh, kalau kita sebagai manusia kita punya anak ming manak tok, apa bedane mek kewan? Ya, mana ya harus bisa anak-anak, kita harus melebihi dari hewan. Anak kita tadi digedekne, dibimbing moralnya, budi pekertinya, ya dikei maem, digedekne, dipinterke, terus dibimbing kemandirian. Ya. Nah, sehingga banyak kasus demi anak, orang tua rela menjual sawahnya, berkorban supaya apa? Untuk dapat anaknya pekerjaan. Walaupun sebenarnya itu keliru. Loh, sawah dijual hanya untuk supaya anaknya jadi pegawai gitu. Ini sebenarnya mindset keliru, tapi kan banyak terjadi di masyarakat. Ya. Sehingga, nah ketika tadi saya katakan, ketika kita sebagai orang tua
sudah melakukan kewajiban nganak-nganake, ya, membimbing anak, membimbing non saya mulai moralnya, budi pekertinya, keterampilannya, membimbing mandiri. Ini kita nggak perlu nuntut kok anak itu berbakti. Saya yakin anak pasti berbakti, karena itu tanaman gitu loh. Yeah. Jadi pun paham Pak Ki gitu. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya Pak Ki dijawab oleh Bu Nani sendiri tadi. Sekarang sebelah kiri ya. Coba monggo Mas Anton sama Mas Puji. Rahayu. Saya ingin menanyakan ini. Kan banyak kasus ya seperti tadi diceritakan Romo itu kan dikatakan kecelakaan yo nggak kecelakaan ya karena dia melakukan itu karena ada ancaman, ketakutan dan ada janji-janji ya. Nah ini kalau anak sampai melahirkan anak ya ini terus gimana itu apa statusnya anak itu? Iya. Itu aja dulu. Rahayu, masih Mas Puji, Mas Anton. Rahayu. Semisal punya anak tapi diadopsi oleh misal saudaranya gitu. Yeah. Apakah anak ini kewajibannya itu kepada siapa? Yang adopsi apa orang tua? Terima kasih Mas Anton. Untuk Mas Puji, jadi ketika terjadi anak di luar perkawinan, bukan di luar nikah loh ya, di luar perkawinan. Kalau nikah kan ya 100.000 tunai sah tadi ya. Ketika terjadi kasus seperti itu ya, apalagi terjadi perkosaan ya, kita harus bisa membedakan kalau yang namanya perkosaan itu kan adanya kriminalisasi seksual, entah itu dengan ancaman ya, ini bisa dipidanakan karena di situ ada pidananya, ada kriminalnya. Entah itu diancam dengan senjata, entah itu diancam dengan minuman keras. Jadi perempuan tadi dicekoki minuman keras, ini kan terjadi ancaman toh ini. Ini kriminal. Nah, ada juga yang saat ini ancaman dengan doktrin ya. Ini bisa dipidanakan sehingga akhirnya kan kasus-kasus yang di sekolah-sekolah berbasis agama kan semuanya dipidana. Karena ada ancaman dengan doktrin. Ya. Ini dipidanakan gitu loh. Nah, yang tidak bisa dipidanakan adalah ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sadar, dengan sukarela, suka sama suka melakukan hubungan seks, ini nggak bisa dipidanakan. Walaupun terjadi kehamilan, setelah itu laki-lakinya nggak tanggung jawab, nggak bisa dipidanakan. Dia melakukan suka sama suka. Hukumnya kan hukum sosial. Ya. Sehingga kalau kita punya anak perempuan, kita harus waspada, harus hati-hati. Ya. Karena akhirnya yang terjadi kan kita menjadi tercemar keluarga kita. Karena anak kita melahirkan tanpa suami. Walaupun kalau kita bicara hukum tertinggi adalah hukum alam, si laki-laki tadi yang berproses seperti ayam jago, ya, numpai minggat gak gelem tanggung jawab, ya tentunya ada hukum alam yang akan konsekuensinya tersendiri. Ya. Ini ada kasus ya, nggak perlu saya sebutkan namanya, ini kebetulan anggota kita juga. Ya. Dia ini waktu itu punya suami, hamil, kalau nggak salah posisi hamil atau posisi anak yang kecil, si laki-lakinya minggat. Ya. Setelah si anak tadi sukses, ya, si bapaknya itu nyari, yang kadang minta duit lah, yang beginilah. Nah, kalau seperti ini otomatis apa? Si anak nggak punya kewajiban berbakti kepada bapaknya.
Tapi dia punya kewajiban berbakti pada ibunya. Karena ibunya dengan seorang diri mengasuh, membimbing ya. Bahkan sampai anak tadi mandiri gitu loh. Sehingga kalau ada terjadi kasus seperti itu, saya sarankan seorang ibu, seorang perempuan, jadilah seorang ibu yang baik. Anda sudah melakukan kesalahan, melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang bukan suami Anda. Ketika hamil, kan lakukan kesalahan. Jangan lakukan kesalahan kedua. Dengan apa caranya? Mamanya digugurkan. Atau dibuang. Kan banyak kasus kadang bayi dibuang. Dia melakukan kesalahan yang berlapis gitu loh. Ya. Terus diberikan pada orang. Ya. Sehingga pertanyaan Mas Anton tadi, kalau ada seorang anak diberikan pada orang lain, entah itu saudara atau bukan, itu tadi yang punya anak tarafnya baru iso mana, ning gak iso anak-anak. Otomatis apa? Si anak tadi nggak punya kewajiban berbakti pada ibu yang melahirkan, nggak punya kewajiban. Tapi dia punya kewajiban berbakti kepada pengasuhnya. Ya. Tapi kalau anak yang bijak, nah ini saya pernah lihat di TikTok tuh, ketika yang satu adalah ibu yang mengasuhnya, yang membesarkannya, yang membimbingnya, yang satu ibu yang melahirkannya. Digambarkan di TikTok itu sang ibu ini ditolong, ya, ditolong dikasih duit. Ibu yang melahirkan dikasih duit. Karena dia orang udah renta, nggak bisa bekerja, dikasih duit. Hanya sekedar berbelas kasih saja. Tapi pada ibu yang mengasuhnya, membimbingnya, yang membinanya, itu nggak dikasih duit malahan. Tapi dia berbakti. Sang ibu tadi di TikTok tadi digendong, ya, dirawat dengan baik. Ini kan melebihi dari sekedar duit malah. Secara bahasa lain di TikTok tadi ingin menggambarkan apa? Karena kamu yang melahirkan saya, udah saya kasih duit, tak upailah melahirkan aku. Tapi dengan ibu yang membimbingnya, yang mengasuhnya, dia berbakti dengan memberikan kasih sayang. Sehingga kita sebagai orang tua, upayakanlah kita. Nek iso mana ya kudu iso anak-anak, bagaimana caranya. Karena di dalam ajaran Jawa juga ada ajaran bahwa kita punya kewajiban. Satu, kita punya kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Kita punya kewajiban kepada pasangan kita, sebagai suami atau sebagai istri. Kita punya kewajiban sebagai orang tua, sebagai bapak atau sebagai ibu. Kita punya kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ini yang harus kita pahami, kewajiban-kewajiban kita. Sehingga saya lihat kayak Mas Anton ini, karena terjadi kasus perceraian, anaknya tidak diasuh langsung, tapi Mas Anton berupaya untuk menjadi seorang bapak yang baik. Sekali tempo datang ke sekolahnya, yang memberikan biaya. Ini kan bentuk kewajiban sebagai orang tua. Oke, ada lagi yang disampaikan, monggo Mas Puji. Ya. Menyambung sama yang pertanyaan saya tadi, kan, itu anaknya kan jadi tidak jelas bapaknya siapa. Memang ya benar itu tahu ya, tapi kan itu belum tentu dinikah. Terus umpama
si ibunya ini terus nikah dengan orang lain. Nggih. Nah ini anak ini nantinya apakah wajib berbaktinya itu kepada bapak yang baru, Nggih. ya, Nggih. atau Bapak biologisnya. Iya. Nggih. ya itu ya, pertanyaan saya itu aja. Nggih, terima kasih Mas Puji sih. Sebenarnya tadi udah kita bahas itu. Jadi ketika ada kasus seperti itu, jadi orang hamil di luar perkawinan, bapaknya A ya, bapak biologis. Setelah itu karena si bapak biologis tidak tanggung jawab, terus si ibu tadi menikah dengan pria lain, otomatis kan bapak sambung, bapak yang membimbingnya, yang mengasuhnya ya, otomatis apa? Dia nggak punya kewajiban berbakti pada bapak biologisnya. Sehingga digambarkan tadi saya lihat di TikTok itu digambarkan kepada bapak atau ibu biologisnya dikasih duit. Gambaran ki lho opah mulai ngelahirke aku gitu loh. Dibeli gitu loh. Jasa dia gitu dibeli. Tetapi kepada orang tua yang mengasuhnya, yang membimbingnya, memberikan kasih sayang, ya. Dia digambarkan di TikTok tadi apa? Digendong, dirawat. Karena benar tadi Bu Nani bilang, seorang anak kecil ya sudah dilahirkan, nek gak di anak-anak nih, anak tadi mati kok. Dan ini jasa ini malah jauh lebih besar tuh. Walaupun taruh ini bukan bapak biologis atau bukan ibu biologis ya. Dia merawat, membimbing, membina ya. Tentang moral, tentang budi pekerti, ya. Tentang pendidikan ya. Otomatis yang gede nih karena keimangan kan si anak menjadi besar dengan sendiri dengan otomatis. Terus dia terus membimbing bagaimana anak tadi bisa mandi. Lu ini kan lebih lebih berarti gitu. Karena tanpa bimbingan tadi si anak tadi bisa jadi menjadi gelandangan loh. Karena nggak ada yang membimbing. Bisa sih si anak tadi jadi gelandangan, jadi pengemis, ya. Dan yang membimbing inilah tentunya jasanya besar. Gitu. Ini kalau terjadi kasus adanya bapak biologis dan bapak yang membimbing mengasuhnya. Nah, untuk kita rumah tangga yang normal-normal saja, kita upayakan tadi. Kalau kita bisa anak, ya kita harus bisa anak-anak. Kita asuh anak kita bimbing anak kita, mulai kecil, gede nih ya, dibesarkan. Kita bimbing tentang moralnya, tentang budi pekertinya. Kita bimbing tentang bagaimana dia kemandiriannya. Ya. Sekarang kalau kita menjadi orang tua, ya. Anak tidak kita bimbing kemandirian. Setelah kita sudah tidak mampu bekerja, bagaimana kita menuntut anak kita sementara kita sendiri belum mandiri? Akhirnya kan dituntut pun juga percuma toh. Kita mau nuntut anak kita untuk berbakti pada kita. Sementara anak kita tadi belum kita persiapkan, kita bimbing mandiri. Seringkali apa yang terjadi? Anak tadi untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri aja nggak mampu loh. Apalagi dia lo orang tuanya tadi menuntut gitu loh. Lendok, mampu kudu ngekei duit bapak, ya. Contoh gitu. Sementara anak tadi karena tidak dibimbing kemandirian, lah golek pangan dhewe wis repot ya. Berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa tidak kita bimbing mulai kecil, mulai dini, mulai remaja, supaya anak tadi mandiri. Sehingga nantinya ketika kita sudah tidak mampu bekerja, anak itu nggak perlu kita tuntut kok. Kalau dia mandiri pasti dia akan ngerti sendiri gitu loh. Ya. Tapi kalau tidak kita bimbing kemandirian, walaupun taruhlah ngerti, kan juga sulit berbuat. Hanya wong untuk makannya awake dhewe wis kangelan ya.
Ini kan banyak kasus terjadi seperti itu di masyarakat kita. Sehingga ada beberapa kasus itu, bahkan sang anak itu, saya ada teman ya, si anaknya perempuan, terjadi perceraian karena dia tergiur pada perempuan muda, ya. Istrinya dicerai, apalagi ini perempuan muda, bule lagi, kelihatan cantik gitu ya. Ya. Setelah itu anak perempuannya tadi nggak diasuh dengan baik, dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai bapak dengan baik, sampai akhirnya ketika sang anak tadi ya mandiri, terus dia kawin, dia tidak malu mendatangkan bapaknya, karena berkonsep loh, bapak tadi sudah lalai dengan kewajibannya, gitu loh. Ya. Ini hanya contoh saja, saya tidak menggambarkan siapa-siapa. Ya. Ya, monggo. Ya. Jadi menurut saya kesimpulannya itu anak harus berbakti pada orang tua yang mana dan anak-anak. Ya, sekarang ya. yang saya tanyakan, berdosakah atau durhakakah apabila seorang anak itu yang diasuh oleh orang lain, berarti dia anak-anaknya orang lain itu dengan jeripayah sampai anak itu berhasil. Nah, tahu-tahu ibu kandungnya muncul. Nah, anak tersebut akhirnya beralih ke ibunya. Lah bagaimana nilai-nilai kebaktiannya pada yang anak-anak yang rawat tadi? Apakah hilang kebaktian itu dan terus beralih ke ibunya sendiri? Apakah itu anak itu berdosa atau bagaimana menurut penjelasan? Terima kasih Bu Nani. Monggo Bu Pak Giono. Ini saya mau nanya, yang ini kasus banyak. Ya banyak dalam arti di masyarakat yang tidak tersentuh bagaimana seorang anak yang pasti ada yang melahirkan. Ya disinilah orang tua tidak bertanggung jawab. Seorang ibu dan bapaknya tidak bertanggung jawab bahwa yang satu sudah cerai, terus yang lakinya juga taruhlah minggat dengan dia. Nah akhirnya diasuh dengan mbah atau itu ya taruhlah mbah atau mbah dari siapapun sama. Nah itu bagaimana statusnya? Padahal itu sampai dewasa. Sampai kalau laki-laki itu no problem Pak ya. Kalau mau nikah itu cuma ada saksi kan gitu. Ya ini kalau yang perempuan, apa kita perempuan ini harus mencari orang tua kandung untuk dikawinkan itu. Nah sementara ini orang tua kandung itu sudah nggak tahu, sudah nggak pulang lah, nggak tahu anaknya itu gimana. Tapi mbah ini nggak tega sampai dia rawat besar sampai sukses sampai terus dia kawin, itu bagaimana? Makasih. Matur nuwun Pak Giono ke Bu Nani itu. Ketika terjadi kasus seperti yang Bu Nani ceritakan tadi, kalau anak sampai melupakan pada orang yang mendidiknya, membimbingnya, mengasuhnya, ya dia durhaka. Terus dia merawat ibu yang melahirkannya, padahal ibu tadi hanya iso mana, ini nggak iso anak-anak. Dan ini akan otomatis merupakan tanaman si anak tadi, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti alam akan memberi keadilan. Nanti gentian anaknya nggak berbakti pada dia. Karma ngunduh woing pakarti. Walaupun dia berbakti dengan ibunya yang sekarang. Ibunya yang melahirkan. Tapi kan dia posisi kan dia sudah mandiri. Wis iso nyambut gawe, dia berbakti pada ibu kandungnya. Dia melupakan ibu yang mengasuhnya. Ya ini kan tanaman buruk. Seharusnya bagaimana? Kalau di dalam seharusnya kalau bisa, kalau mampu, ya dua-duanya berbakti. Sebenarnya dia nggak punya kewajiban berbakti pada ibu yang melahirkannya.
Ya, karena ibunya cuma iso anak nih, gak iso anak-anak. Tapi kalau anak yang baik, ya, dia akan berbakti ada dua-duanya. Pada ibu yang mengasuhnya, mendidiknya, membimbingnya. Ini wajib. Karena dia iso gede, iso mandiri itu karena ibu yang membimbingnya tadi. Tapi dia juga berbakti pada ibu kandungnya. Karena ibu kandungnya tadi adalah lantaraning urip. Ibu yang melahirkan adalah lantaraning urip, ibu yang mengasuh adalah lantaraning panguripan. Nah, urip ya, lantaraning urip karena yang melahirkan. Ya. Lantaraning panguripan karena yang membimbingnya. Ngasih makan. Ya. Sekarang banyak kasus toh, setelah melahirkan dibuang ke jalan, ke tempat sampah ya. Ming sama anak ya. Disinilah bentuknya tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu loh. Ya. Sehingga filosofi Jawa itu kalau saya rasakan memang luar biasa Pak. Jadi yen iso anak, kudu iso anak-anak. Kata-katanya sederhana. Tapi setelah kita bahas 1 jam nggak cukup ini. Ya. Termasuk kasusnya Pak Ki tadi. Ada suami istri, ya, punya anak 1, setelah itu bercerai. Ya. Bapak ibunya lalai akan kewajibannya. Kabur gak karuan ya. Ya otomatis itu tadi. Ya, si anak nggak punya kewajiban berbakti pada orang tuanya. Seharusnya bagaimana kalau terjadi perceraian tadi? Oke lah, yang merawat tuh simbahnya. Tapi si bapak ya harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak. Si ibu pun juga harus menjalankan sebagai seorang ibu. Walaupun dia sudah berumah tangga dengan pasangan lain. Ya. Ini sudah nggak tahu ujung rimbanya orang berdua ikut baik. Sehingga kalau kasusnya teman saya tadi itu sampai anaknya ya, itu ketika dia kawin dia nggak mau diwalayani bapaknya dimatikan. Nah, karena memang mati tuh. Rasa kemanusiaan sebagai seorang bapak kan mati. Dia seperti ayam jago tuh, numpai celingkrik ngalih. Ya, pindah Pak, pergi ya. Jadi ya mudah-mudahan hal semacam ini bisa kita jadikan suri toladan. Ya, ada lagi yang disampaikan, monggo. Ya. Nah, para pemirsa, pertanyaannya yang selama ini barangkali tidak pernah terbersit di benak kita semua. Wajibkah seorang anak berbakti pada orang tua? Kalau pertanyaan sampai di sini, jawabnya tidak wajib. Ya. Tetapi kalau kenapa kok tidak wajib? Karena si anak lahir bukan atas kehendaknya. Ya. Tetapi kalau seorang tua tadi iso anak dan iso anak-anak, baru disitulah ya, anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau tadi pertanyaan Pak Ki tadi, kalau terjadi seperti itu, kalau si perempuan mau menikah, apakah harus mencari bapaknya, bapak kandung, bapak biologis untuk jadi wali? Kalau saya pelajari Pak Ki, yang namanya ada wali nikah, ini kan bukan ajaran Jawa. Ya. Kalau prosesi perkawinan itu kan tidak ada wali nikah, tapi ada 2 keluarga besar. Ya. Yang namanya keluarga besar kan tidak harus bapak atau ibu biologis. Ya. Disitulah perbedaannya nikah sama kawin yang berkali-kali kita sampaikan. Jadi kalau dalam ajaran Jawa, seorang anak perempuan ketika dia mau kawin, haruskah dia mencari bapak biologisnya? Oh enggak, karena dia melakukan prosesi perkawinan. Iya, ajaran Jawa. Kalau yang ditanyakan Pak Ki tadi kan itu sebenarnya ranah Islam. Ya, tapi kan kadang ada
Ya memang ini kita tanyakan Jawa. Iya. Seolah-olah kan si anak itu sudah dewasa menjadi mau kawin, Iya. berarti kan nggak usah mencari Bapak ibunya, biologisnya. nggak usah. Ya. Suatu itu yang siapa yang ngasuh seperti mbaknya ya. Iya, mbaknya. iya. Karena itu apa namanya? Kalau untuk kebutuhan wali nikah itu kan ajaran Iya. Islam, ajaran Jawa enggak. Iya. Nah, ketika terjadi prosesi perkawinan kan dua keluarga besar. Ya. Nah, kalau kita sebagai bapak ibu yang benar, otomatis kan ini sudah termasuk di keluarga besar tadi toh. Iya. Karena yang dimaksud keluarga besar kan otomatis kan bapak, ibu, simbah, Iya. bule, palik dari kedua belah kerabat yang bercabang tuh. Iya. Keluarga besar sebagai contoh ini ada perkawinan putranya Pak Giono. Ya. Yang dimaksud keluarga besar siapa? Otomatis keluarga besar dari orang tua Pak Giono, dari orang tuanya Bu Nani, ini keluarga besar. Ya. Dan Bapak Ibu udah otomatis di situ gitu loh. Yang terjadi yang ditanyakan Pak Ki tadi kan ketika terjadi kasus bapak biologisnya kan lari. Nggak karuan jelunturnya kemana, ya, nggak perlu dicari. Iya, ibunya juga. Ya, nggak perlu dicari. Oke. Oh, dia lari kok. Iya. Dia lari sebagai orang tua. Dia lalai kewajibannya. Dia emang iso mana? Ya. Ning ora iso anak-anak gitu loh. Tinggal gak dibutuhno. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya mudah-mudahan ya ini bisa menyadarkan kita semua. Yen iso anak, kudu iso anak-anak. Wajibkah seorang anak berbakti pada orang tuanya? Jawabnya tidak wajib, karena dia lahir bukan atas kehendaknya. Tapi kalau orang tuanya iso anak, ning iso anak-anak, ibaratnya gini, kita dikasih kebaikan, tentu kita akan ingin membalas kebaikan. Itu hukum alam gitu loh. Kalau kita sebagai manusia sudah diberi kebaikan kok kita tidak mau membalas kebaikan, ya kita bukan manusia atau malahan. Ya. Sehingga ayo kita persiapkan anak-anak kita dengan baik. Kita iso anak, ning iso anak-anak. Kita persiapkan anak kita dengan baik, kita bimbing kemandiriannya. Supaya apa? Ketika nanti kita sudah tidak mampu bekerja, anak kita sudah mandiri. Mereka tidak perlu kita tuntut, dia pun akan tahu. Tapi kalau anak kita nggak mandiri, boro-boro mau ngasih sesuatu pada kita, untuk makan dia aja nggak bisa, nggak mampu. Untuk menghidupi keluarganya nggak mampu. Ya. Sampai di sini dulu bahasan kita dengan tema wajibkah seorang anak berbakti pada orang tuanya, sedangkan dia lahir bukan atas kehendaknya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.